Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian pecinta horor di channel Horror The Secret. Di video pertama saya ini, saya akan membawakan sebuah cerita seorang wanita cantik yang dibunuh secara tragis hanya karena menolak cinta seorang laki-laki. Seperti apa ceritanya dan apa yang terjadi? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa bagi kalian yang menyukai konten ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar saya bisa melanjutkan membawakan cerita-cerita horor. Seperti apalah cerita lengkapnya? Mari kita mulai. Horor The Secret dimulai. Kisah nyata arwah Anissa menuntut balas kematiannya. Minggu pagi itu setelah beribadah di pura, aku memutuskan untuk menziarahi makam temanku di daerah Jawa, dan tepatnya di Tangerang. Setelah menaburkan bunga segar dan air mawar, aku pun mendoakannya. Saat aku memutuskan untuk pulang, mataku sempat melihat ada salah satu kuburan yang penuh dengan semak-semak yang sudah tidak terawat lagi. Aku menghampiri bapak penjaga makam yang sedang duduk menikmati kopi dan kue pancong. Permisi pak, mau tanya. Semua makam di sini kan terawat dengan baik. Tapi kenapa makam yang satu itu seperti terlantar? Tanyaku heran sambil menunjuk ke arah kuburan tadi. Bapak penjaga makam itu menghela nafas berat. Neng, mau dengar kisahnya? Tanya bapak penjaga makam. Aku pun mengangguk, yang berarti iya. Lalu penjaga kuburan itu mulai bercerita. Jadi gini Neng, nama gadis itu Anissa, biasa dipanggil Nisa. Dan usianya baru 19 tahun. Wajahnya memang cantik, kulitnya putih, dan rambutnya panjang hitam sepinggang. Sampai setiap pria yang meliriknya, pasti mereka suka. Namun tak ada yang menduga bahwa kecantikan yang dia miliki justru menjadi malapetaka. Banyak pemuda yang jatuh hati, namun ada pula yang sakit hati karena cintanya ditolak oleh Anissa. Anissa berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya telah lama meninggal dunia. Dia hidup bersama kedua kakaknya. Kakaknya yang pertama laki-laki, sebut saja dia Ujang. Dan pekerjaannya hanyalah seorang nelayan. Sedangkan kakaknya yang kedua bernama Fitri. Dan Fitri mengalami cacat fisik, kehilangan tangannya sejak lahir. Namun, kemiskinan tidak membuat Nisa putus asa. Setelah tamat SMA, dia bertekad untuk membantu kakaknya yang pertama untuk bekerja. Nisa sangat bersyukur diterima kerja di Moon Hospital sebagai office girl. Ya, walaupun penghasilannya tidak besar, tapi setidaknya dia bisa sedikit membantu kakaknya. Uangmu gunakan untuk keperluanmu saja, kata Fitri. Tetapi Nisa selalu keras kepala. Dia tetap ingin membantu meringankan kebutuhan dapur. Melihat adiknya yang tulus membantu, kedua kakaknya selalu bersyukur. Hingga pada suatu hari, Ujang bertanya kepada Nisa, "Apakah kamu tidak kepikiran untuk punya pacar?" Tanya Mang Ujang. Nisa pun menjawab dengan tersenyum. "Nisa belum kepikiran sampai ke sana," kata Nisa dengan suaranya yang lembut. Pada suatu sore, Ujang, Fitri, dan Nisa sedang menikmati pisang goreng dan teh manis. Mereka bertiga bingung dengan kedatangan Lucky dan ibunya ke rumah. Kedua tamu itu berpakaian sangat rapi, seperti mau menghadiri hajatan. Tapi begitu tahu maksud kedatangan mereka, Ujang, Fitri, dan Nisa pun terkejut.
Tapi yang paling terkejut adalah Anissa. Sebelumnya mohon maaf, niat kami ke sini untuk melamar Neng Nisa menjadi menantu kami, kata ibunya Lucky. Mendengar penuturan ibu Lucky, tentu membuat Ujang dan Fitri sangat bahagia menerima lamaran itu. Tetapi tidak dengan Anissa. Mohon maaf ibu, Nisa belum kepikiran untuk menikah. Nisa ingin kuliah untuk mewujudkan cita-cita Nisa menjadi perawat. Karena itu, Nisa bekerja untuk meringankan beban keluarga. Kata Nisa menolak dengan halus. Ucapan Nisa itu tentu membuat Lucky sangat kecewa. Namun ibu Lucky merayu Nisa supaya menerima lamaran Lucky. Kalau Neng mau kuliah, mudah saja. Setelah menikah nanti, ibu akan menjual sebagian tanah peninggalan almarhum Lucky untuk membiayai kuliah Neng Anissa, kata ibu Lucky. Akang pun akan membantu kehidupan kedua kakakmu, kata Lucky dengan tegas. Lucky sebenarnya pemuda yang cukup tampan, sangat serasi bila bersanding dengan Anissa. Mendengar rayuan dari ibunya dan Lucky, Nisa hanya terdiam. Aku merasa Kang Lucky bukan jodohku. Hati Nisa memberontak. Ya sudah Nis, semuanya kakak serahkan padamu. Kami sebagai kakak hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu, kata si Fitri. Anissa merespon dengan menggeleng lemah, menunjukkan kalau dia benar-benar belum ingin menikah. Perilakunya membuat Lucky kecewa. Ya sudah Lucky, mungkin Neng Nisa belum mau menikah. Pernikahan kan tidak bisa dipaksakan, kata ibu Lucky menasehati. Pada saat itu, Lucky merasa sangat malu, dan dia memandang Nisa dengan penuh dendam. Sebenarnya Nisa mengenal Lucky. Pria itu bekerja di tempat yang sama seperti Nisa. Bedanya, kalau Lucky menjadi supir ambulan di Moon Hospital, sedangkan Nisa menjadi office girl. Sikap urakan Lucky yang sangat mengganggu wanita. Nisa sangat tidak suka dengan hal itu. Dia pun tidak menduga kalau Lucky tiba-tiba datang melamarnya. Kejadian Nisa menolak Lucky ternyata membuat Lucky patah hati dan ingin memberikan pembalasan kepada Anissa. Kalau saya tidak bisa menjadikan Anissa sebagai istri, maka orang lain pun tidak akan pernah bisa, gumam Lucky di dalam hati. Minggu demi minggu berlalu. Kejadian penolakan itu dipikirkan biasa saja oleh Nisa dan kedua kakaknya. Nisa pun seperti biasa melakukan aktivitasnya sebagai office girl di Moon Hospital yang jaraknya sekitar 2 km dari tempat tinggalnya. Dan hingga pada suatu hari, ada peristiwa yang membuat kedua kakak Nisa khawatir. Hingga larut malam, kenapa Nisa belum juga pulang? Tanya Fitri dengan cemas. Ujang, sekarang kamu pergilah. Kamu cari Anissa, kata Fitri lagi, menyuruh Kang Ujang untuk mencari Nisa. Dengan cemas dan khawatir, ketika Ujang tiba di Moon Hospital, tempat Anissa bekerja, Ujang kemudian mencari tahu ke rumah sahabatnya yang bernama Bunga. Waduh Kang, Nisa sih sudah pulang dari jam 8 malam tadi, kata Bunga. Lalu kemana perginya si Nisa ya? Batin Ujang dengan khawatir. Ternyata sampai pukul 12 malam, Anissa tidak juga pulang. Kang Asep, Akang melihat Nisa. Sudah jam segini dia belum juga pulang, tanya Ujang yang menghampiri Asep yang berada di pos ronda.
sambil melihat kecemasan di muka Ujang. Asep pun menjawab, "Akang juga tidak tahu, dan Akang tidak melihat Neng Nisa. Memang perginya di mana?" Asep balik bertanya. "Dari pas dia pulang kerja, sampai sekarang Nisa belum juga ke rumah. Dan saya pun sudah mampir ke tempat kerjanya dan ke rumah teman-temannya. Tetapi Nisa tidak ada," Ujang menjelaskan. "Sepertinya Nisa tidak pernah berperilaku seperti ini. Biasanya dia juga pulang tepat waktu," kata Ujang semakin cemas. Warga setempat yang kasihan pun menghampiri Ujang untuk membantu mencari Anissa. "Ini sangat aneh. Semua orang sudah mencari ke semua tempat, sampai ke sanak saudara, bahkan rumah sahabatnya. Tetapi Nisa tidak juga ditemukan," kata salah seorang tetangga yang ikut mencari Anissa. "Kalau seperti ini, lebih baik kita laporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib," saran kepala desa setempat kepada Kang Ujang. Akhirnya dengan ditemani oleh beberapa warga, Ujang pun melaporkan. Setelah Ujang menceritakan kepada pihak polisi, "Mohon maaf mas, kami dari pihak kepolisian belum bisa bertindak karena belum ada yang dicurigai yang membawa kabur Anissa." Begitulah saat Ujang melapor ke pihak berwajib. 3 hari setelah menghilangnya Anissa, desa itu mendadak menjadi heboh. Anissa telah ditemukan, tetapi